Action. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya baik, Bu. Puji Tuhan. Kalau saya, puji Tuhan, sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik-baik saja, Bu. Iya, Bu, alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau kabar kalian semuanya sehat dan baik-baik saja. Ibu sangat senang mendengarnya. Oke, terima kasih. Ibu sangat senang sekali karena hari ini bisa bertemu dengan teman-teman lagi. Sudah lengkap ya kalian semua berenam? Dan Ibu sangat berapresiasi semangat serta ketekunan teman-teman untuk datang dan tertib memenuhi peraturan-peraturan yang kemarin kita sudah sepakati. Baik teman-teman, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah banyak mendiskusikan tentang berbagai hal terkait permasalahan yang kita hadapi, yaitu membolos sekolah. Lalu teman-teman juga sudah saling sharing ya tentang apa yang kalian inginkan dan apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Begitu ya teman-teman? Iya, Bu. Nah, kemudian pada sesi konseling hari ini, kita akan lebih mendalami pembahasan terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mengevaluasi diri teman-teman yang nantinya kita akan bersama-sama untuk membuat rencana atau planning untuk membentuk perilaku yang lebih baik lagi yang akan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari pada teman-teman. Sebelumnya, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman untuk konseling pada hari ini peraturannya masih sama ya seperti kemarin. Teman-teman bisa saling sharing dan berbagi cerita, bisa saling menanggapi juga dan memberikan dukungan satu sama lain. Oh ya, sebelumnya untuk merefresh kembali nih ingatan teman-teman. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas permasalahan teman-teman terkait permasalahan karena membolos, di mana Tony yang merasa susah untuk bersosialisasi dan teman-teman di kelasnya itu tidak menerima kehadiran Tony, yang mana kejadian tersebut terjadi dari awal semenjak Tony itu pindah dari NTT ke Surabaya. Tony memiliki keinginan untuk punya hubungan baik dengan teman-teman, tetapi yang dilakukan Tony adalah lebih suka menyendiri. Kemudian Vanes merasa jika teman-temannya itu toksik dan tidak menerima Vanes, sebab teman-temannya itu suka menjudge Vanes. Vanes juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman, tapi yang Vanes lakukan juga malah menyendiri dan tidak berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Lalu juga ada Zeva, karena adanya problem dengan orang tuanya, menjadikan Zeva ini tidak ada motivasi untuk bersekolah. Yang Zeva inginkan adalah ingin orang tuanya itu punya waktu untuk Zeva, tetapi yang Zeva lakukan adalah menangis di kamar dan gak mau makan. Lalu ada Deta yang merasa semenjak putus itu dengan pacarnya, dia itu tidak memiliki support system, hingga dia itu tidak fokus untuk bersekolah. Deta ingin bisa move on, tapi yang Deta lakukan itu adalah malah menangisi mantannya. Kemudian Maria, karena sering membantu nenek berjualan dan dia itu jadi sering membolos sekolah hingga ketinggalan banyak materi pelajaran. Maria jadi malas untuk bersekolah, tapi yang Maria inginkan adalah ingin bisa mengatur waktu antara membantu nenek berjualan dan bersekolah. Tetapi yang Maria lakukan adalah hanya bermalas-malasan untuk belajar dan malas juga untuk mengejar materi pelajaran yang tertinggal. Lalu terakhir nih ada Adrian yang tidak pernah masuk kelas bahasa Indonesia karena pernah dimarahin sama guru bahasa Indonesia, sehingga Adrian tuh tidak tertarik untuk masuk kelas bahasa Indonesia. Yang Adrian inginkan adalah Adrian ingin kembali tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia, tetapi yang dilakukan Adrian malah lebih memilih untuk tidur di UKS.
Baik teman-teman, dari sini teman-teman sudah paham dengan perilaku teman-teman yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Maka kita akan membahas terkait dengan evaluasinya. Apakah dapat teman-teman pahami? Paham, Ibu. Oke teman-teman, sekarang mari kita memahami kembali. Apakah perilaku yang sudah kalian lakukan ini dapat mencapai keinginan kalian atau belum? Ayo kita bisa mulai. Kita mulai dari sebelah kiri Ibu ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, tindakan yang saya lakukan tidak sesuai dengan keinginan saya, Bu. Oke, jadi menurut Vanes, tindakan yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Bisa kamu jelaskan, Nes? Iya Bu, bisa. Saya ingin memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman saya, Bu. Tetapi yang saya lakukan malah menyendiri dan gak mau berkomunikasi dengan teman-teman, Bu. Saya jadi menyadari kalau perilaku tersebut tidak mencapai keinginan saya, Bu. Dengan kamu menyendiri dan gak berkomunikasi dengan teman-temanmu, maka kamu tidak mencapai keinginanmu. Benar seperti itu? Iya, benar, Bu. Saya juga merasakan hal yang sama kayak Vanes, Bu. Saya lebih suka menyendiri dan gak mau gabung sama teman-teman yang lain, Bu. Oke, apakah dengan Tony menyendiri dan tidak ikut bergabung dengan teman-teman membuat Tony itu semakin dekat dengan keinginan Tony? Enggak sih, Bu. Justru makin jauh sama keinginan saya. Baik, dari apa yang sudah kamu katakan, apakah Tony sudah mulai menyadari sesuatu? Dengan saya menyadari dan gak mau gabung sama teman-teman, membuat saya semakin memburuk komunikasi saya dengan teman-teman, Bu. Benar juga ya Ton, kalau kita menyendiri gitu malah memperburuk suasana. Aku juga gitu, soalnya aku suka nangis di kamar sendirian sampai kadang aku juga jadi nggak nafsu makan. Jadi menurut Zeva itu dengan menyendiri malah memperburuk suasana. Iya Bu, saya jadi nggak terus terang sama orang tua apa yang sebenarnya, malah jadi semakin jauh sama apa yang saya inginkan, Bu. Oke, baik, bagus sekali. Kalau kalian sudah menyadarinya, mari kita lanjutkan ke Deta. Saya seperti Zeva, Bu. Saya kalau ingat mantan tuh bawaannya pengen nangis terus, Bu. Baik, Deta, apakah dengan kamu menangisi mantanmu itu membuatmu lebih dekat dengan keinginanmu? Enggak, Bu. Kalau saya terus-terusan nangisin mantan saya, malah membuat saya jadi gamon terus, Bu. Aku dulu juga pernah ada di posisi kamu loh, Det. Sering nangisin mantanku. Padahal mantanku juga udah gak peduli lagi sama aku. Tapi aku menyadari kalau terus-terusan nangisin mantan dan gamon itu makin malah terjebak pada masa lalu. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Vanes. Kalau kita inget-inget mantan terus, jadi gak berkembang kehidupan kita. Let it flow gitu loh, Dad. Ya deh, teman-teman. Aku juga sudah menyadari kok kalau apa yang aku lakukan ini tidak sesuai sama keinginanku untuk bisa move on dari mantan. Lagian, aku juga udah gak sering stalking sosmed mantanku kok. Aku juga... Maaf Deta, kalau Ibu menyela ya. Untuk saat ini kita fokus membahas pada tindakan yang saat ini kamu lakukan. Untuk membahas rencana apa yang akan kamu lakukan, akan kita bahas nanti setelah ini ya. Oh gitu ya Bu, maaf ya Bu. Tidak apa-apa. Bagus sekali loh kalau kamu mulai menyadari jika apa yang kamu lakukan saat ini itu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Baik, selanjutnya Maria. Oh, saya ya, Bu? Iya, Mar. Kemarin kamu bilang kalau kamu tuh sering membolos dan malas untuk belajar, begitu? Iya, Bu. Mau gimana lagi? Saya tuh kadang udah capek kalau mau belajar. Ngejar materi sekolah. Terus besoknya waktu saya mau sekolah, badan saya pegel-pegel, Bu. Kita kan seorang pelajar ya, Mar. Sudah tanggung jawab kita seharusnya untuk belajar. Iya benar tuh apa yang dibilang Vanes. Kamu harus tetap rajin belajar. Meskipun kamu merasa capek dan pegal karena berjualan, Mar. Oke. Oke, baik. Terima kasih Vanes dan Tony atas pendapatnya. Apakah dengan kamu malas
belajar itu akan mencapai keinginanmu? Enggak sih, Bu. Saya jadi ketinggalan. Oke, baik. Terima. Enggak sih, Bu. Saya jadi ketinggalan materi. Maaf, Bu. Enggak dulu. Enggak sih, Bu. Saya jadi ketinggalan banyak materi. Gimana? Aduh. Enggak sih, Bu. Saya jadi ketinggalan materi pelajaran. Banyak banget. Terus kalau mau sekolah, hawanya jadi males. Bagus sekali Maria, kamu sudah memahami bahwa tindakanmu ini menjauhkanmu dari tujuan yang ingin kamu capai. Bagaimana kalau Zeva? Ibu tadi melihat sepertinya Zeva ingin mengatakan sesuatu. Dulu sih aku juga pernah ada di posisi Maria. Aku ikut les musik, jadi nggak bisa memanajemen waktuku dengan baik. Tapi aku menyadarinya kalau belajar dan mengejar akademik itu penting karena itulah yang sebenarnya bekal untuk masa depan kita nanti. Iya, Mar. Benar, itu apa yang dibilang sama Zeva. Kita semua tahu kok, pasti kamu capek banget. Karena karena Baik, terima kasih. karena kamu juga bantu dan kamu jualan. Tapi kita nggak boleh lupa kalau kita seorang pelajar, maka tugas kita tentu belajar. Baik, terima kasih Vanes dan Zeva atas pendapatnya. Bagaimana nih tanggapan Mumar mengenai hal ini? Iya sih, Bu. Pemikiran saya